Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman yang kami cintai dan kami hormati, pendengar radio Al-Iman juga ya, dimanapun Anda berada, melalui media Al-Iman TV kita bertemu kembali ya, para pemirsa, para pendengar ya, baik melalui media sosial YouTube, Facebook, dan kita bersyukur kepada Allah SWT dapat bertemu kembali. Dalam pertemuan ini kita akan mengkaji ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, membaca ayat-ayat Allah SWT untuk memperbarui keimanan kita kepada Allah SWT, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasan adalah tentang asbabul wuqu' fi dzunub, yaitu sebab-sebab terjatuh dalam dosa ya. Manusia memiliki dosa, terjatuh dalam dosa, tidak ada manusia yang sempurna dalam kehidupannya, tidak punya salah ya. Dalam hidupnya pasti ada kesalahan, ketergelinciran dia dalam hubungannya dia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala misalnya. Tatkala Tuhan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dia untuk mentauhidkannya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Namun manusia terjatuh dalam dosa, kesalahan. Kita pernah mengingat ya, yaitu pernah mendengarkan kisah-kisah seperti ini. Bagaimana dahulu umat manusia terjatuh dalam dosa, dalam kesalahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya, mengutus para rasulnya dengan membawa firman-firmannya, firman Allah Subhanahu wa taala, agar manusia ini tidak terjatuh di dalam dosa, dalam api gitu ya. Dalam api neraka. Di dosa ini, kemaksiatan ini seperti api. Bagaimana kita ini tidak masuk dalam api? Dan Allah SWT telah menjelaskan hal ini. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan hal ini. Mari kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan ini ya. Hadis yang pertama, kita akan membaca hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat hadis ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya, hadis nomor 6483, di mana Rasulullah SAW bersabda, Innama mathali wa mathalun nasi kamathali rajulin istauqada naron. Kata Rasulullah SAW, Innama mathali, sesungguhnya permisalanku, wa mathalun nas, dan permisalan dengan manusia, kamathali rajulin istauqada naron, seperti permisalan seorang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu
falamma adha'at ma haulahu, tatkala api itu telah menerangi sekelilingnya, ja'alal farash wa hadhihi ad-dawabu allati taqa'u fin nar yaqa'na fiha. Tiba-tiba setelah ada cahaya, datang binatang-binatang, ya, binatang-binatang serangga yang senang dengan tempat terang, ya. Jadi ada serangga, jadi jenis serangga, ya, dia itu senang tempat terang, yaitu tatkala dia melihat ada tempat terang, ya, api dalam kegelapan atau sinar, ya, lampu dalam kegelapan, itu dia kira itu adalah sinar matahari yang tembus dalam lubang tembok. Dalam lubang tembok. Maka dia melihat, tuh ada sinar di tembok itu. Lalu binatang itu keluar. Ternyata bukan tembok, bukan tempat keluar tembok yang lubang kena sinar matahari, bukan. Ternyata api yang dinyalakan. Binatang tidak bisa membedakan antara lubang tembok sama api, ya. Akhirnya apa? Terjatuh dalam panasnya api, ya. Dulu waktu kita mungkin, ya, mengalami masa-masa tidak ada listrik atau listrik masih sedikit, ya, di desa kita menyalakan, kalau di desa dulu menyalakan tatkala maghrib datang, ya, kemudian lampu Petromax, ya, kita nyalakan. Kemudian juga lampu-lampu minyak, ya, minyak tanah itu, ya, kita nyalakan. Itu kalau desa dulu, ya, tahun-tahun 80-an, ya. Itu binatang banyak datang mengerumuni api itu, lampu itu. Ditempel, ya, nempel pada lampu itu, panas, mati. Nah, kita seperti itu. Kita umat manusia seperti itu. Rasulullah SAW itu adalah manusia yang memperingatkan. Ini api, bukan lubang tembok yang bercahaya ada sinar matahari, bukan. Dijelaskan oleh Nabi. Namun ada manusia-manusia yang membangkang, tetap merobos seperti binatang-binatang itu. Dicegah sana, cegah sini, tetap menempel ke lampu yang panasnya itu. Akhirnya mati, terbakar. Yang hadis ini penulisan seperti itu. Falamma adha'at ma haulahu, jadi kama tadi rajul istauqada naron. Jadi penulisanku seperti seorang yang antara aku dan manusia, kata Rasul. Jadi Rasul itu memberikan pelajaran dengan permisalan, begitu, ya, permisalan. Bagaimana permisalan beliau dengan umatnya itu, dengan umat itu bagaimana? Beliau menggambarkan ada orang menyalakan api. Lalu setelah api itu menyinari, ya, di waktu maghrib, kemudian tiba-tiba binatang-binatang itu mau mendekati api tersebut. Jala al-faras wa hadhihi ad-dawab allati taqa'u fin nar yaqa'na fiha. Nerobos binatang-binatang itu mendekati lampu yang panas itu. Faja'ala yanzi'uhunna wa yaghlibnahu fayaktahimna fiha. Maka orang yang menyalakan api itu berusaha menghalangi binatang-binatang, jangan dekat sama api ini api, bukan matahari, bukan keluar waktu siang hari, bukan. Namun tetap kalah, ya, betapa banyak binatang-binatang tersebut mendekati lampu, ya. Kalau dulu namanya lampu Petromax, ya, atau lampu minyak itu, ya, yang kecil gitu, ya. Sekarang anak-anak kita nggak menjumpainya, ya, nggak tahu lampu apa, pakai minyak tanah itu nggak tahu. Jadi gambaran seperti itu, ya, jadi gambaran seperti itu. Tiba-tiba binatang-binatang tersebut nabrak terus, dikira lampu itu dikira apa? Sinar matahari di lubang ini. Binatang ini tidak bisa melihat
dengan jelas gitu, tidak bisa membedakan ini sinar matahari. Pokoknya ada cahaya di situ, dia akan tubruk karena dia akan keluar dari situ karena itu ada lubang tembok gitu ya. Fa ana akhudhu bihujazikum anin nar. Dan aku kata Rasulullah SAW mencegah kalian dari neraka. Wahum yaktahimuna fiha. Mereka terus menerobos ke dalam api tersebut, nar tersebut. Kita baca penjelasan sedikit hadis ini ya. Yahki Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah SAW menceritakan sebuah hadis yang dia kisahkan dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW mengajari para sahabat juga dengan bentuk seperti ini ya, memberi contoh permisalan gitu ya. Hebat ya Rasulullah SAW. Bagaimana beliau adalah pengajar yang terbaik, guru yang terbaik, memberikan pelajaran kepada umatnya itu dengan permisalan. Ini di antara bentuk memberi pengajaran kepada orang, membuat permisalan gitu, supaya pemahaman itu dekat dengan dia gitu ya. Terkadang ada orang kita menjelaskan tentang suatu hal gitu ya, tidak paham. Namun kemudian kita memberikan satu permisalan gitu ya. Beginilah permisalannya, gini begini. Terus paham gitu ya. Innama mathali wa mathalun nasi kamathali rajulin kahali rajulin istauqada naron. Permisalanku dan permisalan umat manusia seperti permisalan seorang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu ja'ala al-faras. Tatkala api itu sudah nyala, tiba-tiba ada binatang ya, seperti nyamuk gitu ya, kecil gitu ya, nyamuk terbang ya, menghantam nyala api tersebut, lampu tersebut. Karena pandangannya yang lemah binatang tersebut. Binatang tersebut mencari sinar matahari begitu. Di dalam rumah dia mencari sinar matahari. Dan kalau tidak ada sinar dia tidak kelihatan. Dan kalau tiba waktu asar, kemudian tiba waktu maghrib gelap ya, maka binatang tersebut tidak bisa terbang, tidak bisa kemana-mana. Dan kalau lampu dinyalakan ya, dan lampu itu dikira sinar matahari yang menembus lubang rumah, ditubruk oleh binatang tersebut. Maka jadilah dia mati, terbakar. Wa hadhihi ad-dawab allati taqa'u fi an-nar yaqa'na fiha faja'ala ar-rajul yanzi'uhunna ay yamna'uhunna wa yaghlibnahu fayaktahimna fiha. Faja'ala yanzi'uhunna wa yaghlibnahu fayaktahimna fiha. Lalu orang tersebut setelahnya melihat binatang-binatang itu dikira matahari, tembok yang melubangi tembok, dia berusaha menghalau binatang-binatang tersebut supaya tidak mendekati lampu yang dia nyalakan, supaya dia tidak mati binatang tersebut. Fa ana akhudhu bihujazikum anin nar. Maka kata Rasulullah SAW, fa ana akhudhu bihujazikum anin nar, anil ma'asi alladhi yasabab lil wujud finnar. Dan aku kata Rasulullah SAW, itu adalah orang yang menghalangi kalian dari masuk kemaksiatan, kesyirikan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kemaksiatan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain. Aku ini pencegah hal itu, kata Rasulullah SAW demikian. Wa ana akhudhu bihujazikum anin nar. Aku adalah manusia yang menghalangi kalian dari perbuatan kemaksiatan, di mana kemaksiatan itu menyebabkan seorang masuk dalam an-nar, dalam api. Gambarannya seperti binatang tadi ya.
Binatang tadi berusaha keluar mencari sinar matahari karena lemahnya pandangan matanya. Dan kalau ada sinar, dia terhembus lagi, dicegah sama orang. Jangan nanti kamu terbakar. Maka kemaksiatan-kemaksiatan, larangan-larangan yang dilanggar, perintah-perintah Allah, larangan Allah yang dilanggar, itulah kemaksiatan yang menyebabkan seorang terjatuh dalam menubruk api, ya. Seperti binatang tadi menubruk lampu yang dikira sebagai lubang untuk keluar, lubang cahaya. Namun kata Rasulullah SAW, wahum yaktahimuna ay yadkhuluna fiha bisyiddah wa muzahama. Namun mereka masuk dengan rebutan, bahkan menubruk-nubruk. Masuk kemana? Masuk ke api neraka. Rebutan. Pernahkah Anda melihat bagaimana suasana yang penuh dengan manusia? Orang rebutan misalnya, ya, naik suatu misalnya angkutan bis misalnya di hari raya. Orang masuk rebutan naik bis itu, naik kapal, ya, mungkin Anda pernah naik kapal, rebutan masuk. Begitu. Padahal masuknya itu bukan tempat yang enak. Masuknya adalah neraka. Dan Rasulullah SAW telah menghalangi, mencegah umat manusia. Jangan masuk neraka, jangan masuk neraka. Aku membawa agama Allah, mengajarkan agama Allah, bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Hindarilah kesyirikan. Rasulullah mencegah manusia demikian. Jangan menyembah Isa. Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Rasulullah SAW telah bersabda, telah membacakan ayat Allah kepada orang-orang Nasara seperti ini. Dan orang-orang Nasara telah tahu akan hal ini. Bukankah demikian? Zaman Rasulullah SAW, di tahun sekitar tahun 6 setelah hijrah Rasulullah SAW mengirim surat. Mengirim surat kepada siapa? Kepada orang Nasara. Siapa itu? Raja Romawi. Raja Romawi. Anda mungkin tahu, ya, Romawi Barat dan Romawi Timur. Ini Romawi Barat menguasai Romawi Barat, Romawi Timur dikuasai juga. Siapa itu? Heraklius. Sekarang Romawi Barat itu sekarang di Roma, ya, di Italia sana. Roma, ibu kota Italia. Romawi Timur di Turki, ya. Bizantium di Turki, Romawi Timur. Karena dia dikirim surat oleh Rasulullah SAW yang menyatakan dari Muhammad, yang mengajak untuk masuk Islam. Nanti insya Allah kita akan bacakan, ya, hadisnya ini dalam pelajaran As-Sirah Nabawiyah, ya, insya Allah hari Selasa, ya. Setiap hari Selasa juga, hari jam 1, ya, tentang As-Sirah Nabawiyah. Kan ada orang mengaku menjadi Rasul dari bangsa Arab, maka dicari orang Arab. Dan di situ ada rombongan Abu Sufyan yang sedang mencari barang-barang dan berdagang di Syam, ya, di Filistin. Maka disuruh masuk menjumpai Heraklius, ya, dan Heraklius mempunyai penerjemah. Salah satu pertanyaannya dan ditanya oleh Heraklius, ya. Heraklius mengerti tentang kitab Injil, dia tahu akan nabi yang akan datang. Karena dalam kitab Injil itu ada disebutkan bahwasanya akan ada Rasul, itu akan ada setelah Muhammad. Sebagaimana kata Isa alaihissalam, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, membenarkan kitab yang sebelumku, Taurat, dan memberi kabar gembira kepada kalian akan datangnya seorang Rasul namanya Ahmad, Muhammad. Ada dalam kitab Injil itu. Jika tidak ada dalam kitab Injil sekarang, maka
tentunya terjadi perubahan. Lalu salah satu pertanyaan, apa yang diajarkan oleh Nabi itu? Apa jawabannya Abu Sufyan? Abu Sufyan diletakkan oleh Heraklius di hadapan dia, sedangkan teman-temannya dari Quraisy ya, dari bangsa Arab diletakkan di belakangnya. Jadi kalau Abu Sufyan berdusta suruh memberi isyarat dia ngomongnya dusta, maka dia nggak bisa berdusta. Di belakangnya banyak teman-temannya. Maka Abu Sufyan menjawab, yang diperintahkan kepada kami adalah beribadah kepada Allah SWT dan menjauhi kesyirikan, tidak mempersekutukan Tuhan. Hanya beribadah kepada Allah. Itu salah satu ajaran. Dan diketahui oleh orang Nasara, Heraklius. Itulah ajaran Nabi. Mengajak untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan mengajak kepada penyembahan dirinya. Insya Allah nanti kita akan bahas pada bahasan Asirah Nabawiyah. Maka Rasulullah SAW itulah seperti itu. Nabi, Rasul yang membawa agama Islam. Seperti Nabi Isa juga membawa ajaran agama Islam. Mengajak manusia, pengikutnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudullah wajtanibut taghut. Itu ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW dan dibawa oleh Isa, dibawa oleh Musa, Ibrahim, Nuh, semuanya sama mengajak untuk mentauhidkan Tuhan. Maka kita seorang muslim, tatkala kita membaca ayat Allah SWT, kita benar-benar memahaminya, kita benar-benar meresapinya, mentadaburinya, mempelajarinya. Kita dapati ajaran Quran, kita membaca Al-Quran adalah mengajak kita untuk beribadah kepada Allah. Coba kita lihat dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ya, 114 surah ya, 30 juz. Kita cari ayat Quran yang memerintahkan kita menyembah Nabi Muhammad, atau menyembah pohon, atau memberikan sesajen, atau menyembelih binatang untuk diberikan kepada penghuni sana, penghuni sini, untuk makhluk sana, makhluk sini. Ada enggak? Agama Islam, Al-Quran hanya mengajarkan tauhid. Coba kita baca permulaan surat Al-Fatihah. Tatkala Allah mengajar kepada kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul alamin. Allah adalah Rabb, Tuhannya seluruh alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surah Al-Fatihah mengajarkan tauhid. Hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Itu Islam. Itulah ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Semuanya para Rasul. Membawa ajaran beribadah kepada Allah. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Adapun jika ada manusia-manusia terjerumus dalam kesyirikan, menyembah matahari, menyembah Nabi Isa, menyembah pepohonan, menyembah binatang, menyembah api, Rasulullah SAW sudah mengingatkan, sudah menyampaikan risalah dan sampai kepada kita. Rasulullah telah menghalangi manusia agar tidak menabrak api, berbuat kemaksiatan seperti binatang. Api tidak menabrak api neraka. Namun manusia berdesak-desakan, berkerumun, ramai sekali menerjang api tersebut. Yang dikira api itu adalah tempat cahaya yang menyenangkan.
namun itu adalah neraka yang membakarnya seperti binatang yang mengira lampu-lampu yang panas adalah sinar matahari yang menembus tembok. Apa benar Rasulullah SAW sudah menyampaikan risalah ini kepada umat manusia? Iya. Rasulullah SAW membawa Al-Quran, membawa ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahwasanya dia adalah Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah, hamba Allah wa rasuluhu. Membawa Al-Quran. Menantang manusia, bahkan ini aku bawa Quran. Menantang manusia. Ini Quran, ini dari Tuhan, dari Allah. Tunduklah, patuhlah kepada Tuhan. Pelajarilah ayat-ayat Allah. Apakah ayat-ayat Allah ini? Kita ini tidak melanggar ayat-ayat Allah ini. Atau melanggar, dalam keadaan melanggar. Dari sisi akidah, keyakinan. Contoh satu ayat Quran. Dalam surat Al-Ma'idah, surat ketiga. Ayat 19 misalnya. Rasulullah telah membacakan ayat ini. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Ayat ini bukan hanya untuk orang Islam. Untuk seluruh umat manusia. Wahai umat manusia, ketahuilah. Inna dina. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala, indallah, itu hanyalah Islam. Agamanya para rasul, agamanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, agamanya Nabi Isa, agamanya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan para rasul yang lainnya. Mereka beragama Islam. Muslim mereka. Rasulullah telah membacakan ayat ini, mengajak ahlul kitab agar mereka memeluk agama Allah, agama Islam. Karena inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Dalam surat Ali Imran ayat 64. Rasul mengajak, qul, katakanlah ya Muhammad, ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a. Allah wa la nusyriku bihi syai'a. Katakanlah ahlul kitab, marilah kemari kepada satu kata yang kita sepakati, yaitu Allah na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan kita tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Fa in tawallau. Namun jika mereka tidak mau mengatakan seperti itu, tidak menerima ajakan untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, dan mereka terus berbuat kesyirikan, fa in tawallau, maka juga mereka berpaling. Faqul syahadu, maka katakanlah, bersaksikanlah, bi anna muslimun, bahwasanya kami adalah orang-orang yang muslim, Islam, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam kitab terdapat dalam surat Ali Imran, ya. Anda bisa membukanya dalam surat Ali Imran ayat ke-64. Tentunya keyakinan ini adalah keyakinan yang harus kita pegang dalam kehidupan sehari-hari kita. Keyakinan, ya. Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Katakanlah wahai ahlul kitab, marilah kemari kepada satu kata yang kita sepakati antara engkau, al-kitab, al-yahud, dan nasara. Kita sepakati satu kata, kita sepakati satu saja. Kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah, yaitu
tidaklah kita beribadah kecuali kepada Tuhan saja, Allah saja. Kita tidak beribadah kepada manusia, nabi. Ya. Kita tidak beribadah kepada matahari, tidak. Kita tidak menyembah kepada alam semesta ini, tidak. Namun kita menyembah Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta ini. Dan kita manusia termasuk alam semesta. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Janganlah sebagian kita mengambil sebagian lain sebagai tandingan selain Allah. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, faqulu syahadu, maka katakanlah, persaksikanlah bahwasanya bi anna muslimun, kami ini adalah orang Islam, orang Muslim. Qul ya Rasul, dalam tafsirnya ya. Katakanlah wahai Rasul, li ahli kitab minal Yahudi wan Nasara, kepada ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Jadi Rasul sudah mengajak manusia, mengajak ahli kitab, al-Yahud dan Nasara, menghalangi al-Yahud dan Nasara dari menabrak api, mengajak mereka untuk selamat, agar mereka selamat nanti di akhirat. Ta'alu ila kalimati adlin wa haqqin naltazim biha jami'an. Mari kemari kepada satu kata yang adil, satu kata yang benar, yang hak, yang kita pegang teguh sama-sama. Wahia, yaitu an nakhussallah, kita hanya mengkhususkan Allah wahdahu bil ibadah, dalam beribadah. Kita hanya mengkhususkan itu saja. Wala nattahid ayy syarikin ma'ahu. Kita tidak menjadikan sesembahan selain Allah. Kita tidak menjadikan sesuatu sembahan selain Allah. Kita menyembah Allah, kita menyembah sesuatu. Tidak. Hanya satu saja. Kita menjadikan Allah sebagai Tuhan, sebagai sembahan yang berhak disembah. Memang banyak Tuhan di dunia ini. Tuhan matahari, Tuhan api. Namun, la ilaha illallah, yang bermakna tiada sesembahan yang berhak disembah dengan hak, dengan benar, kecuali Allah. Jadi banyak sesembahannya, banyak Tuhannya di dunia ini. Namun yang hak, yang benar, yang disembah, yang diibadahi, itu hanya Allah. Yang mengutus Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umatnya ajaran Islam. Rasulullah telah menyampaikan, telah melarang, mengajak umat manusia. Saat itu Raja Herakles yang Kaisar Romawi yang hebat, yang mana bangsa Arab takluk pada saat itu, dikirimi surat oleh Rasulullah SAW. Diajak untuk masuk Islam. Dan Herakles tahu dalam kitab Injil bahwasanya akan ada nabi-nabi terakhir, sifatnya begini. Maka dia mendatangkan orang-orang Arab yang saat itu ketemu adalah Abu Sufyan, yang saat itu belum masuk Islam, untuk mencari kejelasan siapa nabi itu. Sampai dia menyatakan, aku tidak menyangka nabi terakhir itu dari bangsa Arab, dari bangsa kalian. Kelak dia akan menguasai tempatku ini, Filistin ini, dan benar dikuasai oleh Islam. Bangsa Arab menjadi mulia dengan Islam, menaklukkan dunia dengan Islam. Namun jika Islam ditinggalkan, maka kaum muslimin akan hina. Maka kita kembali kepada Islam, kembali mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, agar Allah memuliakan kita kaum muslimin. Tidak ada jalan lain untuk kembali menjadi mulia di negeri kita kecuali dengan mempelajari kembali, mempelajari kitab suci Al-Quran. Apa benar langkah-langkah kami ini? Ya Allah, jika salah kita luruskan dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita bertobat kembali kepada Allah. Hatta tarji'u ila dinikum, kata Rasulullah. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Seperti Rasulullah SAW saat diutus. Sekarang sudah 1400 tahun yang lalu, sejak zaman Rasulullah mati, tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi yang diutus oleh Allah. Kita tidak ada lagi yang mengingatkan
Hanya Allah menjadikan Al-Quran ini tetap ada sampai saat ini. Dan kita bisa membacanya, melihat apakah kita ini salah atau benar, akidah kita, langkah kita, keyakinan kita. Dan hadis-hadis Rasulullah SAW, kita melihat. Coba kita baca satu ayat lagi ya dalam Quran. Apa benar keyakinan kita ini? Setelah kita tadi membaca keyakinan inna dina indallahil Islam, ya keyakinan orang Muslim harus apa? Sesungguhnya agama yang diridhai itu hanyalah Islam. Raditu billahi robba, ya bil islami dina, bi Muhammadin nabi wa rasul. Itu keyakinan seorang Muslim, harus demikian. Jadi agama selain Islam tidak diridhai oleh Tuhan. Iya, karena keyakinan kita demikian dalam Al-Quran. Coba baca lagi, dibuka lagi dalam surat Ali Imran misalnya, ayat ke-85. Ya, surat Ali Imran ayat 85. Bisa dibuka melalui handphone misalnya. Dilihat Al-Quran. Tinggal cari surat Ali Imran ayat ke-85. Ya. Kita dapat di firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan." Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala min, tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yuqbala min wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala min. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Demikianlah. Rasulullah sudah mau menjelaskan semuanya. Mengirim surat ke Romawi agar mereka mengajak mereka agar mereka memeluk Islam. Rasulullah telah menyatakan, "Ini aku Rasulullah, utusan Tuhan." Dalam kitab Sahih Bukhari hadisnya ya. Hadis nomor ke-7 dan ke-8 kita akan dapati dalam kitab Sahih Bukhari. Mengajak masuk Islam Raja Parsi yang menyembah api. Seluruh manusia telah diajak oleh Rasulullah, telah dihalang-halangi Rasulullah dari masuk api neraka. Ini harus kita ketahui. Bahwasanya di antara penyebab orang terjatuh dalam dosa itu adalah kejahilan. Nanti kita akan teruskan ya. Ketidaktahuan, kebodohan. Maka Islam mengajarkan kepada pemeluknya, kepada pengikutnya, kepada pemeluk Islam, orang-orang yang mengikuti Rasulullah untuk belajar karena kebodohan adalah penyebab seorang terjatuh dalam kemaksiatan, dosa-dosa. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami mengutus Muhammad melainkan sebagai rahmah lil alamin, untuk alam semesta. Rasulullah SAW, Rasulullah menyayangi melihat orang Nasara disayangi. Lalu bagaimana bentuk penyayangan Rasulullah SAW? Disampaikan, "Ini Rasulullah, berimanlah kepada aku, masuklah Islam." Itu bentuk sayang kita kepada umat lain. Mengajak mereka untuk masuk Islam. Menjelaskan bahwa apa yang mereka sembah tidak salah. Mari kita membaca hadisnya ya, tentang hal ini. Ayat Quran ya sebelumnya. Surat Al-A'raf ayat 158. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, ini Rasulullah ilaikum." Aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Kalian semuanya, aku ini utusan Tuhan. Rasulullah diperintah mengatakan demikian. Dan sampai kepada kita. Sampai kepada ayat ini kepada orang-orang Alkitab. Membaca ayat ini mereka tahu. Nabi Muhammad, mereka dengar Nabi Muhammad. Ini Rasulullah ilaikum jami'an. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Tuhan yang mengutus Muhammad adalah yang memiliki kekuasaan, memiliki langit dan bumi. Inilah Tuhan. Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Katakanlah Muhammad, "Fa'aminu billah." Maka berimanlah kalian kepada Tuhan Allah.
wa rasulihi, dan berimanlah kepada manusia yang diutus oleh Tuhan sebagai rasul yang menyampaikan ajarannya. Fa aminu billahi wa rasulihi. Kemudian disebutkan oleh Allah. Siapa rasul yang dimaksud? Fa aminu billah, berimanlah kepada Allah, Tuhan Allah, dan kepada rasulnya. Siapa rasul yang disebut? An-nabiyil ummiyyi. Nabi yang tidak bisa membaca, yaitu Rasulullah, utusan Allah. Dan mereka tahu. Ahlul kitab tahu. Mengenal Rasulullah SAW, mengenal Muhammad itu adalah Nabi. Mengenal bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tahu mereka. Lalu mengapa mereka tidak beriman? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja kamu, bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak akan peringatan, sama saja. Mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena Allah telah menutup hati mereka. Maka ini yang dikatakan oleh seorang mu'allaf, yang dia mengatakan, punya pertanyaan dalam hatinya. Kalau Islam ini agama yang benar, kenapa pengikutnya yang ikutnya kok sedikit? Harusnya yang benar itu dilihat orang benar, diikuti, begitu kan? Karena melihat kebenaran, ini benar gitu. Masalahnya itu adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah telah mengunci hati mereka, menutup pendengaran mereka, mata mereka ditutup. Melihat kebenaran, melihat mukjizat Al-Qur'anul Karim. Coba, apakah Anda yakin Al-Qur'anul Karim ini dari Tuhan? Dari pencipta langit dan bumi ini? Apakah Anda yakin? Bahkan ditantang oleh Tuhan, ditantang oleh Allah. Semua manusia yang tidak beriman kepada Al-Quran ini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Jika kalian ragu bahwa Al-Quran ini datang dari sisi Allah, datangkan satu surat saja, datangkan satu ayat saja. Maka Rasulullah SAW diperintahkan Allah mengatakan, Kul, katakanlah ya Muhammad, inni Rasulullah ilaikum jami'a, alladhi lahu mulku samawati wal ard. Aku ini adalah utusan Tuhan kepada kalian semuanya, yang Tuhan yang memiliki langit, menguasai langit dan bumi. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya, seorang Nabi yang ummi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yu'minu billahi wa kalimati, yang mana Nabi ini beriman kepada Allah dan kalimat Allah. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan berimanlah kalian kepada Allah agar kalian dapat petunjuk. Berimanlah kepada Allah agar kalian dapat petunjuk. Rasulullah SAW telah menyampaikan ayat ini. Surat berapa tadi? Surat Al-Imran, Surah Al-A'raf ayat 158 ya. Qul ya ayyuhan nas in rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illallah yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Rasulullah sudah menyampaikan ayat ini. Telah mengajak orang Nasoro, rajanya orang-orang Nasoro, pusatnya orang-orang Nasoro. Helkes ya, yang saat itu raja seluruh dunia dia. Tinggal di Roma, Italia saat itu. Kekuasaannya meliputi sampai di negeri Syam, Asia, dari Eropa sampai Asia. Rasulullah SAW menyampaikan, dan bahkan pasukan beliau, para sahabat sampai bertempur zamannya Umar bin Khattab.
Khalid bin Walid sampai bertempur menghadapi pasukan Romawi yang berjumlah ratusan ribu. Dengan pasukan Islam hanyalah puluhan ribu. Sampai mempertahankan nyawanya, darahnya. Coba kita dengarkan hadis Rasulullah SAW ini, ya, hadis yang sahih ini, ya. Ini ucapan Nabi ya langsung. Dan ucapan Nabi itu adalah wahyu Allah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita harus semuanya yakin begitu ya. Sabda Nabi adalah wahyu dari Allah SWT. Tidaklah beliau mengucapkan hawa nafsu, bukan. Apa itu sabda Nabi? Rasulullah SAW bersabda. Pernah dengar? Kita dengar hadis ini. Sering kita dengar hadis ini. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadil ummah. Tidaklah seorang pun mendengar tentang aku dari umat ini. Yahudiyun wala Nasraniyun, orang Yahudi atau Nasrani. Tsumma yamutu. Dia dengar keadaanku, dia dengar nama aku, dia mendengar. Aku adalah utusan Allah, Tuhan, messenger. Namun tidak beriman. Tsumma yamut, dia mati. Walam yu'min billadzi ursiltu ilaihi, dan dia tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak beriman kepada menyatakan bahwasanya Allah ada sembahan yang tidak berhak disembah kecuali Allah kepada dia. Tsumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ashabi an-nar. Melainkan dia adalah penghuni api neraka. Penghuni api neraka. Mereka yang mendengar dakwah Rasulullah SAW. Jadi kalangan Yahudi dan Nasara mendengar bahwasanya Muhammad adalah messenger, adalah utusan Allah, Rasulullah. Namun tidak beriman kepada Muhammad. Tidak memeluk agama Islam. Padahal Rasulullah sudah berusaha menyelamatkan mereka. Mendakwai mereka dengan tujuan adalah kasih sayang, dengan tujuan adalah agar mereka masuk Islam, supaya mereka tidak masuk api neraka. Jika Anda melihat orang salah, Anda sayang sama dia. Kira-kira bentuk sayang Anda itu bagaimana? Begitu ya. Anda mendukung dia, oh ya silakan Anda salah, begitu ya. Bagus Anda salah. Ataukah Anda dengan ikhlas menyatakan, wahai saudara, jangan seperti itu. Keyakinan Anda salah. Yang benar adalah keyakinan tauhid, mengesahkan Allah. Anda akan selamat dari api neraka. Bukankah demikian kalau Anda sayang? Bukankah kalau Anda sayang tidak membiarkan saja, silakan, gembira. Ini bentuk sayang kita kepada orang yang salah. Jika kita mengerti agama Islam, ya, jika kita mengerti ayat Quran, mengerti hadis Rasulullah SAW, di mana kita mengerti sabda Nabi yang mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Muhammad yang jiwaku berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun. Tidaklah seorang dari kalangan umat ini, dari kalangan Yahudi atau Nasara mendengar tentang aku, tentang Rasulullah, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yamutu, lalu dia mati. Dia tidak beriman kepada Muhammad. Dia tidak masuk Islam. Tsumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bi. Dia tidak beriman kepada risalah Muhammad. Illa kana min ashabin nar. Melainkan dia penghuni api neraka. Apakah Anda senang saudara Anda masuk dalam api neraka? Anda senang-senang, silakan. Anda masuk api neraka. Apakah seperti itu? Bukankah Anda sedih? Kasihan mereka. Ajaklah mereka kepada Islam. Rasulullah SAW telah berusaha untuk menyelamatkan manusia agar manusia tidak menabrak api, ya, seperti binatang yang tidak bisa melihat
kecuali ada cahaya. Lampu dinyalakan, dikira matahari, lubang tembok. Ternyata lampu nabrak lampu. Seperti itu ya, binatang-binatang. Jadi ayat Al-Quran telah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW ma arsalaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat lil alamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Ta'ala firman dalam surat At-Taubah ayat ke terakhir, ayat 108 ya. At-Taubah 108. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari kalangan diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat penderitaan yang menimpa kalian. Rasul melihat penderitaan beratnya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Akibatnya berat. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minin, sangat menginginkan agar kalian beriman. Beriman kepada Allah. Meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Raufun rahim, penyayang, pengasih pada kalian. Apakah ayat-ayat seperti ini tidak jelas kita baca bahwasanya Rasulullah menyampaikan bahwasanya tidaklah demi Allah, tidaklah seorang Yahudi atau Nasara yang mendengar namaku dan tidak beriman kepadaku lalu dia mati, melainkan penghuni neraka. Rasulullah sangat penyayang, menginginkan keimanan. Itu yang harus ada dalam diri kita. Menginginkan keimanan bagi saudara-saudara kita tatkala mereka terjatuh dalam kesyirikan. Menjadikan sesembahan selain Allah sebagai Tuhan selain Allah, sebagai sembahan yang disembah selain Allah. Itu bentuk sayang kita kepada saudara kita. Hadis yang lain. Innama mathali wa mathalu ma bathana Allah bihi kamathali rajulin ata qauman faqala ya qaumi inni ra'aitul jaisa bi ainayya. Permisalan hadis ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari juga, hadis nomor 7283 ya, bisa dicatat ya. Sahih Al-Bukhari hadis nomor 7283. Permisalanku, kata Rasulullah SAW. Dan permisalan risalah yang Allah mengutus aku dengannya. Kamathal rajulin ata qauman, seperti seorang yang datang kepada kaumnya. Dia datang kepada kaumnya, lalu dia mengatakan, aku ini melihat ada musuh mau menyerang kalian. Wa ini ana nadhirul uryan, aku ini memberi peringatan kalian, aku ini telanjang. Permisalan ya. Seseorang yang menyatakan benar-benar gak dusta. Itu seperti orang yang dia menunjukkan telanjang supaya orang ini benar ya. Dia sampai dia begitu dia. Atau orang ini ditawan musuh gitu ya. Ditawan musuh lalu dia lari dalam keadaan bajunya sudah diambil oleh musuh, ya dia telanjang. Oh, orang ini bekas tawanan musuh, dia lari. Maka Rasulullah bersabda, aku ini, wa ini ana nadhir, aku seperti orang nadhirul uryan, begitu ya. Jadi banyak permisalan-permisalan dalam hadis Rasulullah SAW ya. Fannajah, maka selamatkan diri kalian. Fa'ata'ahu ta'ifah min qaumihi fa'adlaju fantalaku ala mahlihi fanajau. Maka sebagian kaum percaya fa'adlaju, lalu mereka pergi malam hari pelan-pelan ya. Sebelum khawatir nanti subuhnya tiba-tiba pasukan musuh datang malam-malam, mereka hati-hati pelan. Wa kadzabat ta'ifatun minhum fa asbahu makanahum fasabbahumul jayshu fa ahlakahum wa jadahahum. Sebagian kaum tidak percaya, bohong itu. Muhammad bohong, ngaku-ngaku bawa ajaran Islam, ngaku-ngaku bawa Quran, ayat-ayat Allah dari Tuhan. Kita disuruh beriman, beribadah kepada Tuhan tanpa mempersekutukan Tuhan. Bohong, nggak beriman. Maka akhirnya kaum ini yang tidak beriman
hancur, binasa di pagi harinya. Fadzalika mathalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bihi. Inilah permisalan manusia-manusia yang mengikutiku dan permisalan manusia-manusia yang wa mathalu man asani yang mendurhakaiku. Wa kadzdzaba bima ji'tu bihi. Dia mendustakan aku, risalahku ini. Minal haq. Kebenaran yang aku bawa dia dustakan. Nah, kita ini jadi orang yang mana begitu ya? Saya yang jadi orang yang gak terlalu gitu ya. Ini juga gini, ini juga gitu. Rasulullah sudah menggambarkan, ini al-haq, ini batil. Rasulullah sudah memberikan pelajaran kepada kita, hati-hati. Aku ini memberi peringatan. Ikutilah agama Islam. Ikutilah syariat Islam. Tunduklah pada perintah-perintah Tuhan. Ada yang percaya takut. Sehingga dia mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti ajaran Islam, takut, benar-benar takut, benar-benar terjadi. Apakah kita ini menunggu mati ya, supaya baru sadar, oh ternyata betul ya omongannya Rasulullah SAW. Apakah kita nunggu mati baru sadar, melihat benar adab Allah? Maka marilah kita bersegera. Maka di antara sebab seorang terjatuh dalam kemaksiatan itu ada al-jahl. Kebodohan. Kebodohan. Maka kita kaum muslimin harus belajar, mempelajari ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 17. An-Nisa ayat ke-17. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim wa kanallahu aliman hakima. Sesungguhnya taubat kepada Allah itu taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan perbuatan jahat bijahalatin, karena kebodohan dia. Kebodohan dia melakukan kemaksiatan. Tsumma yatubuna min qarib. Lalu dia bertobat setelah itu, faulaika yatubullahu alaihim. Lalu Allah menerima tobat mereka. Loh Ustaz, terkadang yang bertobat itu orang yang sudah ngerti, Ustaz. Iya. Namun saat dia melakukan kemaksiatan itu adalah dia dalam keadaan bodoh, tidak tahu. Waqad qarrara ahlul ilm istidbatan min hadhil ayah anna kulla man asallaha bahwa jahil. Para ulama mengambil istinbat dari ayat ini, pelajaran dari ayat ini, bahwasanya setiap orang yang mendurhakai perintah Allah, melanggar perintah Allah, maka dia adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Tidak tahu. Sekalipun dia sebelumnya pandai atau mengerti atau tahu, namun saat dia terjun dalam kemaksiatan, maka jadilah dia orang yang jahil. Saudaraku, pemirsa Iman TV yang kami cintai dan kami hormati, maupun pendengar Radio Suara Iman dimanapun Anda berada, ini insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada bahasan hari Jumat, insya Allah pekan depan tentunya, bahasan tentang hal ini ya, sebab-sebab terjatuh dalam dosa. Semoga ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW tadi yang kita baca tadi memberikan pelajaran pada kita bahwasanya kita harus mengikuti Rasulullah SAW, mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi kesalahan-kesalahan, berusaha sampai kita meninggal dunia dengan harapan kita selamat, agar kita selamat di akhirat kelak. Karena di antara akidah Islam bahwasanya
hidup ini bukan hanya di dunia saja. Hidup ini bukan hanya di dunia saja, namun nanti di akhirat ada juga kehidupan. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.